warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Anita selaku pengajar praktik dan Ibu Ismawati selaku rekan sejawat saya yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan alur supervisi akademik yaitu pasca observasi. Baiklah, kita akan laksanakan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Isma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuli. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, baik-baik saja dan sehat walafiat. Semoga selalu sehat ya Bu ya. Amin. Ya. Oke, baiklah Bu. Mohon maaf ini Bu, hari ini sibuk apa tidak? Alhamdulillah tidak sibuk, seperti biasa mengejar kelas 2 saja. Oh, berarti kegiatan rutin biasa ya Bu ya? Iya. Ya, mohon maaf hari ini saya mengganggu waktu Ibu sebentar. Kita berbincang-bincang mengenai pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan kemarin Bu ya. Monggo Bu Yuli. Oke. Baik Bu Isma, perbincangan kita hari ini merupakan lanjutan dari alur supervisi akademik ya. Kemarin kita sudah melaksanakan praobservasi, kemudian kita juga sudah melaksanakan observasi di kelas Ibu, begitu, yang sangat luar biasa dengan keadaan siswa yang luar biasa juga begitu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan yaitu pasca observasi Bu. Nah, baiklah Bu, untuk hari ini kira-kira harapan apa ini yang Bu Isma inginkan dalam perbincangan kita hari ini? Untuk harapan tentunya banyak sekali harapan yang ingin saya dapat pada obrolan kita hari ini. Tentunya masukan dan saran dari Bu Yuli, dari pembelajaran yang kemarin yang telah saya lakukan, dan Bu Yuli juga sudah menyaksikannya, melihatnya, tentunya masih banyak sekali kekurangan-kekurangan di dalam pelaksanaannya. Ya, agar saya dapat memperbaiki serta untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai guru atau pembimbing pembelajaran, begitu Bu Yuli. Oh, nggih begitu. Jadi perbincangan hari ini yang Ibu harapkan itu mendapat masukan atau saran gitu ya. Itu tentang pembelajaran, praktik pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Ya, kalau di sini sih kalau saya masukan untuk memberikan masukan ya belum begitu kompeten lah ya Bu ya. Ya, kita sharing bersama lah istilahnya seperti itu, kita belajar bersama. Itu ya Bu Isma ya. Bagaimana Bu perasaan Bu Isma setelah melakukan praktek pembelajaran kemarin Bu Isma? Saya merasa sangat senang karena dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional dan juga budaya positif, karena ini merupakan hal yang baru dan pertama kali saya lakukan, begitu Bu Yuli. Dan saya merasa sangat lega karena persiapan untuk mengajar kali ini lebih maksimal dari sebelumnya, begitu Bu Yuli. Oh, berarti alhamdulillah ya Bu ya, merupakan pengalaman yang baru buat Bu Isma untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan PSE ya. Saya singkat saja PSE ya Bu ya. Itu, dan juga Bu Isma itu merasa lega karena persiapan yang Ibu lakukan untuk praktek kemarin itu cukup lebih baik dari sebelumnya. Mungkin karena ini baru, RPP-nya yang Ibu tulis sendiri itu juga lebih lengkap kan seperti itu ya. Nah, kemudian apa ini yang Ibu rasakan berubah? Perubahan apa yang Ibu alami, apa yang Ibu rasakan setelah praktik pembelajaran kemarin Isma? Banyak sekali ya Bu perubahannya. Seperti dari awal pembelajaran melaksanakan itu, saya mengidentifikasi kebutuhan murid itu melalui link yang saya bagikan kepada murid itu berupa kuisis pertanyaan. Kemudian membuat RPP berdiferensiasi dan PSE sesuai dengan rekomendasi yang dari Bu Yuli sampaikan pada saat acara diseminasi kemarin. Kemudian
saya itu membuat PPT sebagai bahan ajar dan sekaligus media pembelajaran. Kemudian membuat LKPD, alat evaluasi dan alat peraga konkret yang berupa jam tiruan dari kardus bekas begitu. Jadi, kemudian saya mencari referensi mindfulness teknik stop dari YouTube untuk diterapkan dalam pembelajaran saya kemarin begitu. Wah, banyak sekali ya yang Ibu rasakan berubah ya Bu ya. Berubah. Ya karena tadinya biasa kita Bu Isma itu membuat RPP biasa, RPP tematik, kemarin jadi membuat RPP berdiferensiasi. Yang pertamanya yang Ibu lakukan itu mengidentifikasi kebutuhan siswa kan itu ya, terus membuat LKPD, membuat PPT ya. Saya tahu Bu Isma masih sudah bisa belajar Canva kan gitu ya. Terus bahan ajar juga Bu Isma kemarin sudah membuat sendiri, luar biasa yang sudah Ibu lakukan gitu ya Bu. Nah, kalau boleh tahu Bu, itu seperti yang Bu Isma sampaikan pada praobservasi kemarin kan Bu ya, kan ada strategi pembelajaran tuh ya, strategi pembelajaran yang nantinya akan Ibu laksanakan di observasi. Nah kemarin kan sudah Ibu laksanakan, itu sudah terlaksana seperti apa Bu? Baik, kalau secara umum strategi yang saya rencanakan sudah terlaksana dengan baik. Hanya saja yang namanya anak-anak masih saja ada yang belum mengikuti dengan disiplin. Walaupun sudah membuat kesepakatan belajar, masih ada yang suka bermain sendiri, ngobrol sendiri, begitu Bu. Dan untuk mempresentasikan hasil belajar mereka kan itu kelas 2 itu merupakan satu hal yang baru untuk presentasi ke depan kelas. Jadi kadang-kadang mereka itu masih malu untuk berbicara di depan kelas, di depan teman-temannya, apalagi di depan ibu gurunya. Mereka masih malu-malu kucing seperti itu Bu Yuli. Berarti strateginya secara umum itu sudah terlaksana dengan baik ya Bu ya. Strategi yang Ibu persiapkan untuk observasi itu, untuk pembelajaran itu sudah terlaksana dengan baik. Walaupun ya yang namanya anak ya Bu ya, namanya anak ya pasti ada sajalah itu, ada yang mandiri, tapi itu tidak terlalu banyak, hanya beberapa saja ya Bu ya. Kemudian presentasi itu sungguh luar biasa kemarin kelas 2 ya, karena yang Bu Isma persiapkan itu kan juga lebih matang, jadinya anak-anak itu presentasinya nggak sendirian. Kemarin kan saya lihat seperti itu ya, bersama kelompok. Jadi ya itu merupakan strategi yang sudah terlaksana dengan baik Bu ya. Nah, seperti tadi strateginya sudah terlaksana dengan baik. Kemudian Bu, menurut Bu Isma, kira-kira tujuan pembelajaran yang Bu Isma ingin sampai sudah tercapai kah Bu? Coba ceritakan kepada saya seperti apa Bu? Menurut saya tujuan pembelajaran terkait praktik pembelajaran kemarin sudah tercapai dengan baik. Hal ini bisa kita lihat dari hasil evaluasi yang belum tuntas atau memerlukan remedi itu hanya ada 2 anak saja Bu. Yang lainnya alhamdulillah nilainya sudah di atas KKM semua begitu Bu Yuli. Berarti tujuan pembelajaran sudah tercapai dengan baik juga ya Bu ya. Ya buktinya anak-anak terlihat dari anak-anak yang belum mencapai KKM hanya 2 orang dari 31 orang, itu sudah sangat luar biasa ya Bu ya. Jadi strateginya sudah terlaksana dengan baik, tujuan juga sudah tercapai begitu Bu. Kemudian bisa Ibu ceritakan kepada saya lagi nih Bu, kira-kira hal-hal apa saja nih yang yang sudah baik, yang kemarin sudah Ibu laksanakan dan yang perlu dipertahankan, dan kemudian hal-hal apa saja Bu yang Ibu rasa kurang atau kelemahan Ibu itu yang masih perlu diperbaiki. Baik Bu. Ya sudah pasti setiap pembelajaran pasti ada hal yang sudah baik dan ada hal yang perlu
perbaikan begitu ya Bu. Kalau menurut saya hal-hal yang sudah baik dan perlu dipertahankan dari praktik pembelajaran kemarin itu persiapan dalam mengajar, seperti mempersiapkan perangkat pembelajaran dengan lengkap sesuai dengan materi dan kebutuhan siswa. Itu pun dibuat sendiri oleh saya begitu Bu, dengan berkolaborasi dengan rekan guru khususnya Bu Yuli dan Bu Leni yang lebih memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi PSE begitu ya Bu. Kemudian pengelola pembelajaran yang menantang dan menarik, siswa seperti tanya jawab, PPT, diskusi kelompok, dan mempresentasikan hasil diskusi. Saya kira hal-hal tersebut yang perlu saya pertahankan ya Bu, karena keaktifan siswa akan meningkat dibandingkan hanya mendengarkan ceramah saya saja gitu. Karena saya paham betul kalau ceramah saja itu yang kita penuhi hanya siswa tipe auditori. Sedangkan yang tipe visual dan kinestetik tidak terpenuhi begitu. Nah, kalau kekurangan sepertinya kemarin itu saya kurang memberikan penguatan kepada si anak, sehingga yang khususnya pada awal anak menjawab soal latihan, saya lihat kemarin anak yang tidak saya beri penguatan itu agak kurang bersemangat gitu Bu dalam belajar. Sedangkan anak yang saya beri penguatan itu setelah kegiatan diskusi lebih aktif. Tapi yang kurang itu ya, kalau kurang penguatan siswa itu cenderung diam gitu. Jadi kurang termotivasi begitu ya, luar biasa sekali Ibu ya. Jadi hal yang Ibu anggap itu baik dan perlu dipertahankan itu seperti persiapan. Nah, persiapan memang sangat diperlukan, dan Ibu kemarin persiapannya sudah matang sehingga pembelajarannya juga lebih baik dari sebelumnya. Kemudian Ibu mempersiapkan LKPD, PPT itu, terus kemudian lagi Ibu juga sudah mengelola kelas dengan baik seperti itu ya. Seperti ya anak yang ya ada beberapa yang masih main sendiri tapi tidak banyak gitu. Yang lainnya aktif karena juga Ibu sudah menggunakan media konkret ya, alat pembelajaran konkret, sehingga anak itu langsung mengalami, langsung menggunakan, jadi pembelajarannya itu langsung bermanfaat untuk anak. Nah, itu yang Ibu anggap memang sudah baik dan perlu dipertahankan seperti itu ya Bu ya. Ya, kemudian Ibu juga tadi kalau tidak salah Ibu juga menggunakan mindfulness kayak gitu ya. Itu termasuk untuk pembelajaran PSE-nya itu dengan teknik stop kayak gitu ya Bu ya. Itu yang perlu Ibu pertahankan. Kemudian tadi yang Ibu rasa kurang itu penguatan ya Bu ya, kalau tidak salah. Oke, penguatan untuk anak di setiap jawaban yang mereka berikan kepada Bu Isma seperti itu. Iya. Baiklah. Kemudian tadi kelemahannya Ibu sudah mengidentifikasi bahwa kelemahan yang Ibu anggap itu kurang adalah penguatan. Kurang memberikan penguatan. Kurang memberikan penguatan. Nah, kira-kira Bu, rencana perbaikan apa itu untuk memperbaiki kelemahan tersebut Bu? Rencana perbaikan yang akan saya lakukan tentunya saya akan lebih mengapresiasi jawaban murid terhadap pertanyaan yang saya berikan. Apa yang dilakukan oleh siswa berkaitan dengan tugas, dengan penguatan, baik itu verbal maupun non-verbal begitu Bu Yuli, seperti acungan jempol, mengatakan bagus, hebat, luar biasa, tepuk salut, seperti itu. Seandainya pun jawaban mereka nanti salah, saya pun akan tetap memberikan apresiasi kepada mereka, yang kemudian nanti saya juga berikan pemahaman bahwa jawaban yang benar itu seperti ini, jawaban yang tadi itu kurang tepat seperti ini. Wah, rencana yang luar biasa Bu. Jadi untuk mengatasi kekurangan yang berupa penguatan itu Ibu akan memberikan penguatan pada setiap jawaban siswa seperti itu ya Bu. Dengan acungan jempol, kata-kata baik, tepuk salut, hebat, bagus, luar biasa gitu ya. Itu
yang akan Ibu lakukan gitu untuk memperbaiki kelemahan tentang penguatan tersebut ya Bu ya. Luar biasa sekali Bu. Memang ya anak itu memang seperti itu ya Bu ya. Betul. Jadi walaupun hanya seperti itu merupakan penghargaan atas hasil kerja mereka ya Bu ya. Benar Bu, saya kira semua orang sangat ingin dihargai usahanya. Apalagi murid kita yang masih anak-anak pasti sangat senang untuk diberikan penghargaan. Hal ini dapat memotivasi anak tentunya untuk menjadi lebih baik ke depannya begitu. Benar sekali Bu ya. Ya luar biasa memang sekecil apapun yang mereka lakukan, kalau kita berikan penghargaan itu akan memotivasi mereka untuk mengulangi gitu ya, untuk mengulangi perbuatan mereka yang baik kayak gitu ya Bu. Iya, tepat sekali Bu Isma. Nah, tadi rencananya penguatan sudah luar biasa. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan perbaikan pembelajaran tersebut? Ya, secepatnya Bu Yuli. Setelah perbincangan ini selesai, saya pun langsung akan kembali mengajar. Nah, dalam pembelajaran nanti, saya akan memberikan penguatan dan motivasi kepada siswa apapun jawaban siswa begitu. Baik benar maupun salah, tetap saya berikan apresiasi begitu Bu. Pokoknya gercep ya Bu ya. Gercep lah. Semakin cepat semakin baik kayak gitu ya. Sangat luar biasa. Berarti hari ini juga Ibu akan melaksanakan perbaikan pembelajaran, bukan perbaikan ya, itu yang menjadi kelemahan Ibu tadi penguatan. Nanti langsung hari ini juga, karena pembelajaran nanti masih ada Ibu, langsung dilaksanakan hari ini. Luar biasa sekali Bu Isma, sakset. Nah, untuk ukuran terkait dengan ukuran keberhasilan Bu. Ukuran keberhasilannya dari rencana perbaikan yang ingin Ibu lakukan itu bagaimana Bu? Baik, untuk ukuran keberhasilannya tentu saja saya ingin motivasi anak itu meningkat, yang dapat dilihat dari keaktifan anak Bu dalam pembelajaran. Mereka tidak malu lagi untuk maju ke depan dan menjawab pertanyaan presentasi, juga mereka tidak malu-malu untuk menyampaikan di depan kelas maupun untuk menunjukkan bakatnya seperti menyanyi, menari, dan sebagainya. Oh, jadi ukuran keberhasilannya itu anak lebih aktif seperti itu Ibu, karena termotivasi dari penguatan tersebut ya. Yang tadinya malu bertanya, jadi yang tadinya malu untuk maju, itu jadi mau maju dengan sendirinya. Tanpa harus saya orak-orak, ayo siapa yang mau maju begitu. Tapi maju dengan sendirinya. Siapa yang mau maju silakan langsungkan tangan, boleh langsung ke depan lah. Si anak itu langsung maju ke depan dengan percaya diri ya, karena penguatan tadi ya Bu ya. Betul, ya, jadi ukurannya keberhasilan tadi saya ulang lagi anak lebih mau untuk melakukan kegiatan yang baik itu tanpa ada tanpa ada paksaan ya. Itu anak mau maju untuk presentasi, mau maju untuk menunjukkan bakatnya seperti menari, menyanyi atau membaca seperti itu, atau mengerjakan evaluasi. Kan kadang-kadang kita terus mengajarkan latihan soal seperti itu. Luar biasa sekali. Ada lagi Bu ukuran keberhasilan yang ingin Ibu capai, ukuran keberhasilan penguatan itu lebih lanjut? Kalau ukuran keberhasilan yang lain atau tepatnya mungkin harapan ya Bu, yang semoga terwujud itu murid-murid ini dengan penguatan positif ini anak terbiasa bertanya, kemudian berani bertanya baik itu kepada saya maupun kepada temannya gitu Bu. Kemudian tidak malu lagi untuk maju dan menjawab pertanyaan yang saya ajukan begitu Bu. Karena selama ini ya mungkin karena masih kelas 2, jadi saya harus memancing agar anak itu mau bertanya begitu. Oh, berarti lebih lanjut lagi ini yang Ibu harapkan lah ya, itu ukuran keberhasilan dari motivasi yang terbangun dari penguatan ini. Anak itu menjadi tidak malu bertanya, terbiasa malah
jadi dibiasakan untuk bertanya seperti itu ya. Betul. Itu wah, luar biasa. Kelas 2 Kelas 2. bisa berani bertanya, itu merupakan pencapaian nantinya Bu ya. Jadi suatu saat anak ini akan terbangun menjadi anak yang kritis. Itu seperti itu ya. Luar biasa sekali Bu. Terkait dengan daya dukung Bu Isma, daya dukung, kira-kira pihak-pihak siapa saja ini yang Bu Isma inginkan terlibat atau yang Bu Isma bisa mintai bantuannya? Untuk pihak-pihak yang saya mintai bantuan itu tentunya rekan-rekan sejawat saya Bu, yang dapat memberikan saran dan masukan seperti Bu Yuli, Bu Leni tentang variasi penguatan-penguatan yang seperti apa yang tepat yang diberikan untuk murid agar lebih termotivasi murid itu dalam pembelajaran. Berarti kolaborasi dengan rekan sejawat ya Bu ya. Apa namanya, untuk Bu Isma bisa saling sharing atau memberi masukan penguatan apa saja yang tepat untuk anak, agar anak itu lebih termotivasi lagi dalam belajar. Itu insya Allah Bu, semua pihak bisa membantu ya, khususnya saya seperti itu. Insya Allah kita kan namanya rekan sejawat yang harus saling berkolaborasi untuk kemajuan pendidikan di SD kita seperti itu ya. Khususnya Bu Isma yang ingin lebih lagi untuk memenuhi kebutuhan siswa dalam belajarnya seperti itu. Luar biasa sekali Bu Isma. Dari yang sudah kita obrolkan ini Bu, kira-kira ada hal apa saja yang mungkin masih mengganjal di Bu Isma tentang perbincangan kita hari ini? Ya ada Bu, yang masih mengganjal pada diri saya begini Bu. Kemarin dalam praktik pembelajaran yang sudah saya lakukan itu sudah dikatakan pembelajaran yang berdiferensiasi dan terintegrasi PSE dan budaya positif ya Bu. Karena memang RPP yang saya buat itu berdasarkan sepemahaman saya begitu Bu. Setelah mengikuti diseminasi yang Bu Yuli kemarin lakukan dan melihat YouTube Bu Yuli tentang pembelajaran diferensiasi. Jadi yang masih mengganjal apakah menurut Bu Isma, kemarin Bu Isma sudah melaksanakan belum? Itu sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi atau belum seperti itu. Nah sekarang saya juga ingin tahu Bu, kalau boleh tahu nih ya Bu, sepemahaman Bu Isma itu pembelajaran berdiferensiasi itu yang bagaimana? Kalau menurut saya sendiri, pembelajaran yang berdiferensiasi itu pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid, seperti minat belajar, profil belajar, kemudian bakat, terus apa lagi ya Bu, kesiapan si murid dalam melaksanakan pembelajaran. Seperti itu Bu, pemahaman saya tentang pembelajaran berdiferensiasi begitu. Apakah sudah tepat atau belum? Ya, baik Bu, memang benar apa yang dikatakan Bu Isma. Jadi Bu Isma sebenarnya sudah paham gitu ya, sudah paham bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang memenuhi, mengakomodir kebutuhan siswa. Terbukti kemarin kan Bu Isma itu sudah melakukan identifikasi kebutuhan, identifikasi kebutuhan murid yang masuknya ke gaya belajar. Itu kan Ibu sudah mengirimkan link kan, mengirimkan link. Jadi kemarin kan hasilnya dari siswa itu, kebutuhan siswanya apa saja Bu yang gaya belajar? Auditori, visual, kinestetik. Nah, itu kan Ibu kan sudah mengidentifikasi. Nah, memang untuk pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran yang biasa itu memang yang paling terlihat itu dari yang pertama itu Bu. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran, kita melakukan identifikasi kebutuhan murid. Kemarin Bu Isma sudah melaksanakan gitu kan. Tuh. Nah, ada lagi kemarin Ibu kan juga sudah melakukan yang namanya strategi berdiferensiasi. Itu ada namanya konten, diferensiasi konten, produk dan proses. Nah, saya boleh tahu, Ibu
pemahaman Ibu bagaimana tentang 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi ini? Sepemahaman saya yang termasuk diferensiasi konten itu tayangan PPT, terus penggunaan jam tiruan, gerak tari. Kemudian yang merupakan diferensiasi proses itu murid itu menyimak PPT, kemudian penjelasan tentang PPT itu, terus kemudian kegiatan diskusi. Nah, kemudian untuk menirukan gerakan tari. Nah, dan diferensiasi produknya itu berupa model jam yang kemarin sudah dibawa anak-anak, terus menulis kalimat berita sesuai dengan gambar dan menari sesuai iringan musik. Nah, luar biasa sekali berarti ya. 3 proses. Bu Isma sudah sudah paham betul main. Jadi Bu Isma tadi yang ibu menjadi ganjal itu sebenarnya sudah belum sih, bener kan? Ternyata Bu Isma itu sudah paham betul itu bahwa yang termasuk diferensi proses itu penayangan PPT dan itu. Yang diferensiasi konten. Yang konten itu yang kontennya itu berarti PPT-nya. PPT-nya, kemudian gerakan tari sesuai gambar, terus model jam ya untuk mengetahui waktu. Nah, untuk yang produknya sudah terlihat kemarin Bu, yang Bu Isma lakukan itu kan ada jam tiruan gitu. Terus anak menari. Nah, Ibu kemarin juga untuk yang yang suka menulis Ibu membuat tulisan kalimat sederhana, kalimat berita. Nah, itu kan sudah luar biasa sekali. Berarti Ibu sudah melaksanakan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, karena semua kebutuhan baik itu gaya belajar maupun kecepatan belajar juga sudah Bu Isma laksanakan. Kemarin kan ada anak yang belum paham sama Bu Isma dibimbing dengan Ibu melaksanakan scaffolding seperti itu ya Bu. Ya, kita masih juga tahap belajar, tapi Bu Isma kemarin sudah luar biasa sekali Bu Isma. Terima kasih ya Bu Isma ya. Terima kasih kembali juga Bu Ibu atas bimbingannya. Mungkin masih ada lagi Bu yang masih mengganjal? Cukup Bu, sudah cukup. Sudah terjawab berarti sekarang Bu. Berarti pembelajaran yang Bu Isma laksanakan memang sudah termasuk sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Dan juga kemarin juga ketambahan Bu, Ibu juga kan melaksanakan mindfulness. Nah, mindfulness itu termasuk untuk pembelajaran PSE itu. Terus apalagi kemarin berdoa Bu, berdoa salam itu termasuk ke PSE, yaitu masuknya kesadaran diri. Budaya positif juga kemarin sudah terlihat kan Ibu kemarin anak itu yang pertama sebelum masuk sudah bersih itu, kelasnya Ibu sudah bersih, sudah nyaman, berarti kan anak-anak sudah melaksanakan kerja piket. Nah, kerja piket ini termasuk ke budaya positif Bu, budaya kerjasama itu yang perlu selalu kita lakukan itu seperti itu. Terus kemudian Ibu berbaris itu juga melatih disiplin seperti itu ya Bu. Terus Ibu menyambut anak dengan hangat. Nah, itu dengan tanda tos, tanda pelukan untuk yang perempuan itu juga termasuk satu budaya positif. Yang kedua juga PSE. Nah, kemudian itu juga kemarin saya lihat juga sudah anak itu masuk terus menempelkan namanya itu di papan roda emosi, itu juga masuk ke KSE atau PSE, kesadaran diri. Sudah luar biasa sekali sebenarnya yang Ibu laksanakan itu, karena sudah dipersiapkan dengan baik, itu sudah mencapai apa yang Ibu harapkan sebenarnya seperti itu. Lanjutkan ya Bu. Ya, alhamdulillah ya Bu ya, saya juga ikut senang Bu Isma itu sudah melaksanakan praktek pembelajaran berdiferensiasi ya, yang berjalan dengan luar biasa dan baik seperti itu.
setelah kita ngobrol tadi itu sebenarnya Bu Isma itu sudah mampu mengidentifikasi apa yang menjadi kekuatan, apa yang menjadi kelemahan, dan Ibu juga sudah bisa merencanakan perbaikan yang nanti akan dilakukan. Itu sudah sangat luar biasa rencananya Ibu tentang penguatan, variasi penguatan untuk memotivasi siswa untuk aktif, dan tanpa terpaksa dia akan menunjukkan bakatnya, dia tidak malu bertanya, tidak malu untuk maju, terus mengerjakan. Itu sudah sungguh luar biasa. Seperti itu, Risma sudah mampu mencari solusi dengan permasalahannya sendiri. Nah, ini merupakan tujuan coaching kita Bu kali ini. Jadi tujuan coaching ini sebenarnya bukan saya memberikan masukan kepada Bu Isma, tetapi Bu Isma sendirilah yang akan menemukan masalahnya, yang menemukan solusinya. Saya hanya membantu, menuntun Bu Isma menemukan itu. Memang Bu Isma sendirilah yang sudah mampu mengidentifikasi seperti itu. Terima kasih Bu Isma. Sama-sama Bu Yuli. Terima kasih atas bimbingannya. Karena tanpa bantuan Bu Yuli, tanpa bimbingan Bu Yuli, saya pun mungkin saat ini belum bisa menerapkan apa itu pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi PSE itu. Apa itu entahlah. Ya, sama-sama Bu Isma ya. Ya, yang namanya kita sharing di sini itu bukan 100% saya, tapi kita itu ngobrol seperti mitra. Dan tidak saya lebih tinggi, Bu Isma lebih rendah, tapi kita setara Bu Isma. Ya, disinilah gunanya kita berkolaborasi sebagai rekan sejawat. Mungkin saya lebih dulu tahu, lebih dulu tahu. Nah, saya menggali dari Bu Isma. Mungkin Bu Isma malah lebih mempunyai kemampuan yang lebih dari saya. Nah, kan seperti itu. Ini gunanya kita sharing Bu Isma. Saya juga tidak belajar dari diri saya sendiri. Saya juga harus belajar juga dari Bu Isma. Saya juga belajar semangatnya dari Bu Isma. Itu seperti itu, semangat yang luar biasa. Bu Isma mau belajar. Nah, ini gunanya kita sharing. Baik, terima kasih Bu Yuli. Saya sangat berterima kasih sekali karena saya diberikan kesempatan untuk mengikuti supervisi akademik ini, sehingga saya bisa sharing bagaimana mengelola pembelajaran yang berdampak pada murid, menjadi tahu kekuatan dan kelemahan saya dalam pembelajaran dan strategi apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kelemahan saya begitu dalam pembelajaran. Terima kasih Bu Yuli atas bimbingannya. Sama-sama Bu Isma. Ya, jelas saya juga sangat senang Bu Isma itu bersedia membantu saya dalam kegiatan ini, sehingga dengan kegiatan ini kita bisa mengupgrade untuk diri kita untuk lebih maju lagi, lebih memahami, mengerti, dan nanti dampaknya dari yang kita dapatkan ini tetap muaranya itu untuk siswa. Jadi apa yang kita lakukan, pembelajaran yang kita lakukan di luar, pengembangan diri yang kita lakukan, muaranya adalah untuk siswa. Semoga Bu Isma akan lebih maju lagi kompetensinya, akan lebih lagi pengetahuannya, dan akan lebih mau belajar lagi. Pasti itu mau belajar lagi, karena kita itu belajar sepanjang hayat Bu. Namanya guru tidak mungkin akan stop belajar, pasti akan terus belajar. Tetapi muaranya adalah apa yang kita dapatkan itu semuanya adalah untuk kemajuan diri kita, untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Terima kasih kembali. Terima kasih sekali lagi Bu Isma ya. Kembali Bu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan pasca observasi yang telah saya laksanakan. Terima kasih. Semoga apa yang kita laksanakan itu bermanfaat untuk pendidikan di Indonesia. Guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.